Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum Ibu Miss mulai, pertama-tama mari kita mengucapkan Pangastunggara Panganjali Umat. Om Swastiastu. Baik, jadi untuk di pertemuan berikutnya ini, pertemuan keempat kita, ya, Miss akan memberikan kalian materi baru yang terkait dengan materi praktek yang akan nanti kalian laksanakan 2 minggu lagi. Nah, selain itu, last meeting, Miss juga sudah menyampaikan materi terkait dengan teknik penanganan barang bawaan tamu dan juga formulir apa saja yang digunakan di bagian porter section-nya. Nah, sebelumnya Miss sudah sebutkan atau sudah jelaskan jenis-jenis form yang digunakan pada bagian porter section. Nah, untuk sekarang yang Miss jelaskan, jadi untuk sekarang ini Miss akan jelaskan juga dan tunjukkan cara pengisian form yang digunakan di porter section khususnya pada saat escorting guest to the room. Jadi pada saat tamunya check-in dan mengantar tamunya ke kamar itu, formulir apa saja yang digunakan dan bagaimana cara pengisiannya. Oke, jadi untuk di bagian porter, formulir yang nanti digunakan itu yang pertama ada legis tag. Contohnya seperti ini. Miss rasa kalian sudah pernah melihat sebelumnya apa itu legis tag. Jadi seperti yang sudah Miss jelaskan, jadi legis tag itu merupakan kartu tanda barang tamu yang digantungkan pada barang tamu sebelum dia itu check-in atau sebelum dia itu ke kamar tamunya. Nah, jadi cara pengisiannya itu di sini kan ada yang namanya NIM, kemudian ada group code-nya, ada room number. Nah, jadi untuk NIM-nya ini diisi nama dari tamu tersebut. Misalkan namanya itu Mr. Amir seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada grup code-nya. Nah, jadi untuk grup code-nya ini itu dikosongkan. Jadi kalau dia tuh tamu individu, jadi grup code-nya itu dikosongkan diisi tanda strip. Namun, kalau dia itu tamu rombongan atau tamu grup, jadi diisi grup code-nya nanti kan diberikan oleh pihak hotelnya, jadi grup code-nya itu baru diisi. Namun, kalau dia itu tamu individu, grup code-nya itu dikosongkan. Kemudian yang terakhir ya ada room number-nya. Jadi room number ini yang diisi itu adalah nomor kamar tamunya. Nah, saat pengisian nomor kamar, jangan lupa di depannya itu diisi tanda hashtag-nya. Biasanya kebanyakan cuma diisi nomor kamarnya saja, namun untuk hashtag-nya itu dilupakan. Jadi untuk pengisian nomor kamarnya itu diisi di depan itu tanda hashtag baru nomor kamar tamu. Itu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya bellboy errand card. Nah, ini tampilan dari bellboy errand card dan cara pengisiannya. Kita mulai dari bagian paling atas. Di sana ada number. Nah, jadi di nomornya itu diisi nomor tamu yang ditangani. Nah, pada saat kalian menangani tamu check-in, pada saat itu nomor tamu yang keberapa yang kalian tangani. Misalkan itu sudah yang ke-10 misalkan pada saat kalian bertugas. Diisi pada nomor tersebut 10. Misalkan baru yang pertama kalian tangani pada hari itu, kalian isi nomor 1. Jadi diisi sesuai dengan nomor tamu yang kalian tangani. Kemudian di bawahnya selanjutnya itu ada date. Jadi yang diisi di sana, di date-nya itu adalah tanggal pengisiannya. Saat kalian mengisi bellboy errand card-nya ini, tanggal berapa kalian mengisinya. Misalkan tanggal sekarang, tanggal 11 September. Diisi tanggal 11 September. Jadi tanggal pengisian pada saat kalian mengisi bellboy errand card-nya tersebut diisi. Nah, kemudian di bawahnya selanjutnya itu ada arrival, ada room change, ada departure. Nah, jadi arrival ini kedatangan, room change ini tamu pindah kamar, departure ini adalah keberangkatan atau check out. Jadi nanti pada saat pengisiannya itu tidak semua di checklist atau ditandai. Kalian pilih salah satu sesuai dengan yang kalian tangani, sesuai dengan tamu yang kalian tangani. Misalkan pada saat
kalian bertugas, kalian menangani tamu yang baru check-in. Kalian checklistnya atau tandainya pada kotak arrivalnya. Kemudian, kalau pada saat yang kalian bertugas itu adalah saat kalian menangani tamu pindah kamar, berarti yang kalian checklist atau kalian tanda itu adalah pada kolom room change-nya. Begitu juga di bagian departure-nya. Jika jenis tamu yang kalian tangani atau kalian handle pada saat bertugas itu tamu yang akan check out atau keluar dari hotel, maka kolom yang kalian centang itu adalah departure-nya. Jadi, kalian tuh pilih salah satu kolomnya itu untuk di checklist atau ditandai sesuai dengan kasus yang kalian tangani pada saat kalian bertugas. Tuh. Nah, kemudian di bawahnya ada boycott. Nah, kalau yang ini, itu diisi nama petugas atau bellboy atau bellmaid yang bertugas pada saat itu. Isi nama kalian sendiri. Nama petugas yang isi di sini, di boycott-nya. Misalkan namanya itu Ade, yaitu menangani arrival tamu yang baru check-in. Nah, berikutnya ada room. Sama, kalau roomnya ini diisi nomor kamar tamu. Jadi, nomor kamar tamu yang di bellboy errand card dengan yang di logistiknya itu harus sama. Biar tidak salah kamar. Misalkan di logistiknya itu 315. Berarti nanti di bellboy errand card-nya juga nomor kamar 315 harus sama, harus konsisten dari formulir pertama sampai formulir terakhir. Oke, berikutnya itu ada NIM. Ada NIM. Jadi NIM-nya di sini baru diisi nama tamunya. Jadi siapa nama tamunya, misalkan Mr. Amir, kalian tulis di sini di NIM-nya itu nama dari tamu yang kalian isi. Nah, berikutnya itu ada number of visits luggage di bawahnya. Jadi di sana yang diisi itu adalah jumlah barang tamu. Berapa total jumlah tamu, jumlah barang bawaan tamu itu yang kalian tulis, misalkan 4 pieces, 3 pieces atau yang lainnya. Atau berapa. Jadi kalian pastikan dulu jumlah barang bawaan tamunya. Kemudian kalian konfirmasi ke tamunya bahwa jumlah barang yang dibawa oleh tamunya itu segitu, sekian gitu. Nah, kemudian di description-nya kalian nulis deskripsi dari barang bawaan tamu. Misalkan dia bawa 4 pieces barang tamu. Membawa 4 pieces barang yang dibawa oleh tamunya. Kemudian 4 pieces-nya itu apa saja sih yang dibawa oleh tamunya? Kalian tulis rinciannya. Misalkan yang pertama, dari 4 pieces itu ada 1 suitcase, kemudian ada 2 travel bag, dan 1 handbag. Jadi totalnya itu ada 4. Ada jumlahnya itu 4 pieces barang yang dibawa oleh tamu. Jadi kalian harus memastikan terlebih dahulu ke tamunya, biar nanti saat sudah di kamarnya, sudah tiba di kamar, tiba-tiba tamunya bilang, "Oh, ini saya bawa handbagnya 2, kenapa 1 yang tiba di kamar?" gitu misalkan. Jadi biar nanti tidak ada kesalahan seperti itu di awal, kita memastikan ke tamunya, konfirmasi bahwa jumlah barangnya itu sekian dengan rincian ini saja, gitu. Misalkan suitcase, travel bag atau handbag. Seperti itu. Nah, kemudian paling bawah di sebelah kiri itu ada kolom bellboy atau maid signature. Nah, jadi di sana di bellboy signature-nya itu diisi nama dan tanda tangan dari petugas yang bertugas pada saat itu. Kemudian di guest signature-nya itu baru nama dan tanda tangan dari tamunya. Itu. Jadi ini 2 formulir yang nanti digunakan saat menangani tamu, handle tamu atau yang escorting guest to the room-nya. Jadi pas sebelum tamu menuju atau sebelum kita mengantarkan ke kamarnya, pertama kita mengisi formulir terlebih dahulu. Logistik yang yang digantungkan pada koper atau barang tamu, kemudian bellboy errand card-nya. Ini. Oke, ini untuk formulir yang kita gunakan nanti pada saat escorting guest to the room. Berikutnya, Miss akan menjelaskan atau memberitahukan tentang SOP. Oh, sebelum itu fasilitas yang harus diketahui.
Nah, nanti saat kita akan menjelaskan ke tamunya, saat kita akan mengantar tamu ke kamar, kita harus mengetahui fasilitas kamar dan fasilitas yang ada di hotel tempat kita bekerja. Pertama, fasilitas kamar. Misalkan kamar standar, deluxe, itu kan fasilitasnya berbeda. Jadi kita sebagai petugasnya itu, sebagai petugas porter dari awal sudah mengetahui apa saja nanti yang akan kita jelaskan ke tamunya. Misalkan contoh fasilitas kamar itu seperti ada telepon, wardrobe, ada television, air conditioner, ada minibar, bathroom, dressing table, and coffee maker, and luggage tag. Ada juga biasanya balkoni. Nah, kemudian untuk fasilitas hotelnya biasanya itu tersedia ada restoran, ada bar, swimming pool, meeting room, gym atau fitness center, ada juga children playground. Nah, jadi biasanya setiap hotel satu dengan hotel yang lainnya itu mereka memiliki fasilitas kamar ataupun fasilitas hotel yang berbeda. Jadi kalian harus mengetahui fasilitas itu kamar maupun hotel di tempat kalian bekerja. Biar nanti kalian itu bisa menjelaskan ke tamunya apa saja sih yang dimiliki oleh hotel tersebut dan fasilitas kamarnya apa saja. Nah, selain mengetahui fasilitas kamar dan fasilitas hotelnya, kalian juga nanti harus menjelaskan ke tamunya bagaimana cara menggunakan fasilitas tersebut. Misalkan, untuk fasilitas hotel, restoran. Misalkan restorannya ini mulai bukanya itu jam berapa, nama restorannya apa, dan letaknya di mana lokasinya. Nah, ini kalian jelaskan ke tamunya, jadi bukan hanya sekedar menginformasikan fasilitas yang kalian punya, tapi juga kalian menjelaskan cara pemakaiannya dan jam bukanya jam berapa, seperti itu. Kemudian seperti swimming pool juga, mulai bukanya jam berapa sampai tutupnya jam berapa. Begitu juga yang lainnya. Untuk fasilitas kamarnya, ini kalian jelaskan satu persatu ke tamunya. Seperti telepon, wardrobe, television, air conditioner, cara menghidupkannya itu, menggunakannya itu bagaimana. Kemudian minibar, ketentuannya apakah bayar atau bagaimana. Nanti kalian jelaskan semuanya. Nah, untuk penjelasan fasilitas kamar dan fasilitas hotel, nanti Miss akan beri kalian contoh cara penjelasannya. Nah, berikutnya SOP escorting guests to the room. Jadi standar operasional prosedur pada saat nanti kalian mengantarkan tamu pergi ke kamar setelah melakukan registrasi. Yang pertama, yaitu biasa kita mengucapkan salam sesuai dengan waktu kedatangan tamunya. Kemudian memperkenalkan diri, menanyakan kesiapan tamu menuju ke kamar. Nah, salam. Jadi kita mengucapkan salam sesuai dengan jam kedatangan tamunya. Kemudian memperkenalkan diri, biar tamu itu kalau butuh sesuatu saat perjalanan menuju ke kamar, yaitu bisa memanggil nama kita. Kemudian menanyakan kesiapan tamu menuju ke kamar. Kalau tamunya sudah siap, baru kita menuju atau antar tamunya pergi ke kamar. Karena bisa saja dia tuh belum siap, masih nunggu temannya atau siapa yang masih ke toilet atau kemana. Jadi itu pastikan dulu apakah tamunya sudah siap atau belum mau menuju ke kamarnya. Nah, ini contoh conversation-nya. Good morning, welcome to Ratnawarta Hotel. I'm Ari. Misalkan yang jadi bellboy atau bellmaid itu adalah Ari. I'm Ari as your bellmaid. Are you ready to go to your room? Itu. Nah, jadi ini contoh dari SOP yang pertama, conversation yang bisa kalian gunakan nanti. Tuh. Kemudian yang kedua, itu menanyakan jumlah barang bawaan tamu. Kalian pastikan, seperti yang sudah Miss bilang tadi di awal, sebelum kalian menghantar tamunya ke kamar, pastikan terlebih dahulu jumlah barang yang dibawa oleh tamunya. Biar nanti tamunya tidak komplain. Misalkan terjadi suatu kerusakan pada barang bawaannya, biar kita nggak dikomplain. Siapa tahu udah dari sananya, kopernya itu atau barangnya itu ada yang rusak. Nah, begitu sampai di kamar, karena kita belum memastikan di awal, jadi tamunya komplain seperti itu. Nah, ini contoh cara menanyakannya. Ini, do you have any luggage with you? Nah, jadi
Ini menanyakan jumlah barangnya. Kemudian, yang ini kalian meminta atau minta izin ke tamunya untuk memeriksa atau memastikan kondisi barang bawaan tamunya. Kemudian ini yang paling terakhir, kalian bisa lihat pada slide-nya. Ini kalian gunakan untuk menjelaskan ke tamunya atau mengkonfirmasi jumlah dan jenis barang yang dibawa oleh tamunya, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara petugas bellboy atau bellmaid dengan tamunya itu sendiri. Seperti itu. Berikutnya, nomor 3, SOP berikutnya itu adalah menawarkan kepada tamu untuk membawa barang bawaannya. Jadi, walaupun kita sebagai petugas udah tahu pasti tamunya itu bakal minta bantuan kita untuk membawakan barangnya pergi ke kamar, apalagi dia tuh saat check-in bawa banyak barang, kita tetap harus menawarkan bantuan kepada tamunya. Kita tawarkan bahwa kita siap untuk membantu dia untuk membawa barangnya pergi ke kamar. Nah, ini contoh conversation yang bisa kalian gunakan. May I help you to bring your luggage? Nah, seperti ini bisa kalian gunakan. Ini hanya sebuah contoh. Nanti misalkan kalau kalian punya kalimat atau kata-kata lain yang lebih gampang, bisa kalian gunakan. Jadi, yang penting intinya itu menawarkan ke tamunya untuk membantu dia membawa barang bawaannya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, saat akan berjalan menuju ke kamarnya, kalian menyampaikan ulang. Jadi konfirmasi kembali ke tamunya jumlah dan jenis barangnya. Jadi 2 kali. Di awal kita tanyakan bahwa barang bawaan itu adalah 1 suitcase, 2 travel bag, and 1 handbag. Nanti setelah kita akan menuju ke kamarnya, setelah tamunya sudah ready, kita konfirmasi kembali ke tamunya. Bilang bahwa 1 suitcase, 2 travel bag, dan 1 handbag. Jadi untuk memastikan kembali, kita konfirmasi kembali ke tamunya jumlah dan jenis barang bawaan tamu tersebut. Berikutnya, yang nomor 5 yaitu meminta tanda tangan tamu pada bellboy errand card yang sudah diisi sebelumnya. Nah, tadi kan sudah seperti Miss jelaskan, pada bellboy errand card itu kan ada 2 kolom tanda tangan. Yang di sebelah kiri diisi oleh petugas bellboy atau bellmaid-nya, yang di sebelah kanan diisi oleh tamunya. Jadi, sebelum kalian meminta tanda tangan kepada tamunya, terlebih dahulu kalian mengisi bellboy errand card yang seperti tadi Ibu tampilkan. Itu. Jadi, meminta izin memasangkan luggage tag-nya. Jadi, saat memasang luggage tag itu kalian jangan langsung memasang sendiri. Jadi, kalian minta izin dulu, permisi ke tamunya untuk memasangkan luggage tag-nya, dan kemudian kalian menyuruh tamunya itu untuk tanda tangan di bellboy errand card-nya. Contohnya itu bisa seperti ini. May I have your signature here, please? And may I put luggage tag on your luggage? Seperti ini. Ini bisa kalian gunakan. Berikutnya, yang SOP berikutnya itu adalah memberikan bellboy errand card kepada tamu yang sudah ditandatangani oleh petugas dan juga oleh tamunya. Nah, jadi setelah bellboy errand card-nya itu diisi dan ditandatangani oleh petugas dan oleh tamunya, bellboy errand card-nya itu kalian berikan ke tamunya. Nah, di sini kan ada 2. Bellboy errand card-nya itu ada yang warna putih dan ada yang warna pink. Nah, kira-kira yang warna apakah yang kita berikan kepada tamunya? Yang putih atau yang merah? Ada yang bisa? Oke. Bella. Yes, please. Bella? Good morning, Miss. Yes, good morning, Bella. Alright, jadi yang dikasih ke tamu itu warna putih. Kenapa demikian? Karena tentunya putih itu ada pada lapisan pertama, sedangkan merah pada lapisan kedua. Jadi tentu tulisan yang ada di lapisan pertama itu akan lebih jelas. Jadi itu yang diberikan kepada tamu. Oke, thank you, Bella. Ya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Atau jawaban lain? Oke, sama. Baik, jadi untuk yang kan ada 2 formulir untuk bellboy errand card-nya ada 2 warna, ada yang putih sama ada yang pink. Nah, jadi yang diberikan ke tamunya itu adalah yang warna putih dan yang pink itu disimpan di
untuk petugasnya itu sebagai arsip. Nah, jadi yang aslinya itu kita kasih ke tamunya yang warna putih. Kemudian berikutnya itu selanjutnya itu menempatkan barang pada posisi yang benar jika menggunakan troli. Nah, setelah kita selesai memberikan formulir, memasang lagi teksnya, kita taruh atau tempatkan barang bawaan tamunya itu pada trolinya. Setelah itu, setelah kita sudah menempatkan atau menaruh barang bawaan tamunya pada troli sesuai dengan posisi yang benar dan baik, seperti yang sudah Miss jelaskan kemarin, berikutnya kita langsung mengantarkan tamunya ke kamar. Jadi, saat kita akan pergi atau menuju ke kamar, kita bilang ke tamunya bahwa kita yang akan mengantar tamunya ke kamar. Contoh conversation-nya itu kalimatnya seperti ini. Alright, Mr. or Mrs. Amir, I will escort you to go to your room. Follow me, please. Seperti itu. Jadi, jelaskan ke tamunya, nama saya misalkan siapa Ari, Miss atau Mr. Amir, saya yang akan mengantar Anda pergi ke kamar Anda. Tolong ikuti saya. Seperti itu. Biar nggak kalian tiba-tiba langsung tanpa memberitahu tamunya untuk mengikuti kalian. Kan tamunya kurang tahu jadinya. Jadi, gimana ya? Pastikan atau informasikan ke tamunya untuk mengikuti petugasnya itu bahwa dia petugas yang akan mengantarkan dia pergi ke kamar. Tuh. Berikutnya itu, nah, selama perjalanan menuju ke kamar, kalian berikan informasi mengenai fasilitas hotel. Jadi, untuk menjelaskan fasilitas hotelnya, itu kalian jelaskan dan kalian informasikan ke tamunya itu pada saat kalian perjalanan mau menuju ke kamar. Misalkan kalian jelaskan satu-satu, seperti restoran, kemudian ada misalkan gym center, ada spa gitu misalkan. Misalkan contohnya seperti ini. Excuse me, Miss Leonie. Itu misalkan, for your information, our restaurant is located on the first floor next to the pool bar. It is often start from 7:30 until 11 p.m. We serve a buffet breakfast from 7:30 a.m. until 11 a.m., lunch and dinner. We have a gym as well. The gym located on the ground floor behind the lobby and business center, also in the same floor. Beside the gym. If you want to do a fitness, you will able to use our gym free of charge from 6 until 6 in the afternoon, in the morning until 6 in the afternoon. In the evening maksudnya, sorry. Seperti itu. Jadi, kalian jelaskan informasi yang kalian berikan ke tamu itu mengenai fasilitas yang ada di hotel. Selain itu ada juga, pokoknya kalian jelaskan tidak harus sesuai dengan yang Miss kasih ini. Sesuai dengan bahasa kalian sendiri yang lebih mudah. Intinya, kalian menjelaskan mengenai fasilitas yang ada di hotel. Itu. Berikutnya, itu, nah, saat sampai di depan kamar, suruh tamu untuk menunggu. Jadi, saat sampai di depan kamar, kalian tidak langsung buka pintunya, langsung masuk ke kamarnya. Tidak. Jadi, kalian saat sampai di depan kamar, suruh tamunya itu untuk menunggu sebentar. Jadi, contohnya itu kalimat yang bisa kalian gunakan seperti ini. Well, Mr. or Mrs. Amir, Mr. or Mrs. Amir, this is your room. Your room number is 221. Would you wait a moment, please? I will check your room first. Nah, jadi saat tamunya menunggu di luar, di depan kamarnya, kalian pertama dulu yang masuk ke kamarnya, kalian cek dulu di dalam kamarnya. Pastikan sebelum kalian memasuki kamar, kalian mengetuk pintunya 3 kali. Tetap itu ya. Dengan menyebutkan identitas kalian. Nah, setelah itu baru kalian memasuki kamarnya. Dan setelah tiba di kamarnya itu, kalian cek terlebih dahulu, buka gordennya, hidupin lampunya. Pastikan semuanya itu, fasilitasnya itu berfungsi dengan baik. Setelah itu, barulah kalian mempersilahkan tamunya masuk. Gitu. Jadi, kalian mengecek kesiapan kamarnya terlebih dahulu.
suruh tamunya dulu untuk menunggu di depan pintu kamarnya. Setelah kalian mengecek semuanya, kamar tamu yang akan ditempati, barulah kalian mempersilahkan tamunya itu memasuki kamarnya. Tuh. Berikutnya, menempatkan barang tamu itu di luggage store atau di luggage rack jika ada. Nah, jadi nanti kalian, misalkan tamunya nanya, di mana sih dia tuh harus menempatkan barang bawaannya. Kalian tunjukkan luggage rack-nya, tempat di mana tamu harus menempatkan barang bawaannya. Berikutnya itu, maaf ya Ibu sedikit cepat-cepat, nanti untuk penjelasan conversation-nya, itu kalian bisa screenshot aja, ataupun nanti bisa kalian tonton ulang nanti di YouTube. Berikutnya yang nomor 5, itu meminta izin atau menjelaskan fasilitas kamar. Jadi saat tamu sudah tiba di kamar, sebelum kalian meninggalkan tamunya, kalian jelaskan semua fasilitas yang ada di kamar tamu tersebut. Bagaimana cara penggunaannya, kemudian apa saja yang ada di kamar tersebut. Itu kalian jelaskan ke tamunya. Berikutnya itu, nah ini contoh dari cara untuk menjelaskan fasilitas yang ada di kamar. Ini. Nanti kalian bisa pelajari, kalian bisa screenshot atau bisa kalian tonton ulang nanti di YouTube ya. Nah, kemudian penjelasan fasilitas kamar. Ini juga contoh untuk menjelaskan fasilitas kamar. Jadi, sampai ke amenities-nya itu juga kalian jelaskan ke tamunya. Kemudian ini untuk penjelasan bathroom-nya. Setelah kalian di areal kamarnya itu selesai menjelaskan, kalian menuju ke areal bathroom. Jadi kalian jelaskan fasilitas yang ada di bathroom-nya. Misalkan seperti apakah ada wash basin-nya, bathtub, ada shower-nya, apakah komplit dengan hot and cold water, dan yang lain sebagainya. Itu kalian jelaskan ke tamunya. Ini contoh kalimat atau conversation yang bisa kalian gunakan nanti untuk menjelaskan ke tamunya. Nah, yang terakhir, setelah kalian selesai menjelaskan fasilitas yang ada di kamar dan ada yang di bathroom, terakhir kalian menawarkan bantuan kembali seperti biasa. Tetap terakhir kalian menawarkan bantuan kembali ke tamunya. Ya, jadi kalian bilang, jadi itu semua fasilitas yang kami miliki di kamar maupun di bathroom. Ya, kalian tanyakan, siapa tahu dia tuh ada yang kurang jelas. Tadi misalkan kalian lupa menjelaskan air conditioner-nya. Jadi kalian jelaskan kembali ke tamunya gitu. Pastikan bahwa tamunya itu sudah jelas dengan semua penjelasan yang kalian berikan ke tamu. Nah, setelah itu, setelah semuanya selesai dan tamunya bilang tidak perlu bantuan, dan kalau perlu bantuan lagi, kalian sudah selesai membantu, terakhir selanjutnya kalian memberikan kunci kamar kepada tamu. Jadi kalian berikan kunci kamar ke tamunya dengan mengucapkan this is your room key. Nah, berikutnya terakhir mengucapkan magic word-nya seperti biasa. Miss rasa kalian udah terbiasa mengucapkan magic word ya pada akhir conversation dengan tamunya. Misalkan, I hope you have a pleasant stay with us, Miss or Mr. Amir. Seperti itu. Jadi, sebagai ucapan penutup, kesannya itu biar kita friendly dengan tamunya. Jadi, sebagai ucapan terima kasihnya kita, karena tamunya itu sudah memilih hotel kita sebagai tempat dia menginap selama dia itu berlibur. Seperti itu. Jadi kurang lebih nanti untuk prakteknya yang lagi 2 minggu ini, prakteknya tuh seperti ini. Jadi escorting guests to the room, mulai dari nanti menjelaskan fasilitas hotel dan juga fasilitas kamar tamu. Nah, jadi nanti kalau ada yang kurang jelas ataupun kurang paham, nanti bisa kalian ulang melihat atau bisa nonton kembali di YouTube. Bagaimana cara mengucapkan setiap step by step pada SOP escorting guests to the room-nya. Itu dan juga pengisian formnya itu ada 2 nanti yang kalian gunakan. Seperti yang Ibu bilang tadi, ada luggage tag dan juga menggunakan bellboy errand card-nya. Oke, baik, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri, karena waktunya juga sudah menunjukkan
9.10 udah lewat sedikit. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas nanti bisa, atau mau minta PowerPoint-nya bisa nanti kalian chat pribadi ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, sepertinya tidak. Baik, untuk pertemuan kita hari ini, Ibu cukupkan sampai, Miss cukupkan sampai di sini. Silahkan kalian pelajari ini yang nantinya akan kurang lebih seperti ini praktek kita nanti. Dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti kelas online-nya Miss pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, tetap jaga kondisinya agar tetap sehat, stay fun, stay educated, and stay safe. Akhir kata, Ibu tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.